Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bawa hati kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kudus, kudus, Engkau Tuhan kudus. Suci, suci, Engkau Tuhan suci. Engkau yang layak menerima hormat, Engkau yang layak menerima pengagungan. Siapakah yang dapat tinggal di kemahnya yang kudus? Siapakah yang dapat naik ke gunungmu yang kudus? Mereka adalah yang berpegang pada sumpah sucinya. Walaupun rugi, mereka yang berpegang pada sumpahnya. Ketika Bapak Ibu dan saya membuka mata pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu merasa lemas, mungkin merasa lelah, kantuk, mungkin Bapak Ibu berat sekali untuk melangkah. Tapi ketika roh itu, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Bapak Ibu dan saya, meluap, mengalirkan aliran-aliran air, membanjiri yang tidak pernah berkesudahan. Menyegarkan hati, menyegarkan jiwa, menyegarkan roh Bapak Ibu dan saya. Tuhan, terima kasih. Ketika kami bangun pada pagi hari ini, kami masih bisa melihat senyum, masih bisa melihat tawa saudara-saudara kami. Kami masih bisa bergembira, kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami. Kami masih bisa menggerakkan tangan kami dan seluruh anggota tubuh kami. Itu semua karena-Mu Tuhan. Itu semua karena Engkau. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut Dia. Kita siapkan hati kita. Mari kita masuk. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau Tuhan yang berkasutkan kerelaan
bersaasutkan kemuliaan, keagungan yang menjadi selimutmu, dan bermahkotakan kemuliaan. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Hanya Engkau yang layak membuka gulungan kitab itu, kitab kehidupan yang termaterai oleh 7 materai. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Janji-Mu Tuhan adalah janji yang suci. Kami hidup hingga saat ini Tuhan, berpegang pada janji-janji suci-Mu, berpegang pada pengharapan-pengharapan. Engkau layak ditinggikan, layak disembah. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta kami, gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Langkah kami diatur oleh Tuhan. Hidup kami bukan bersumber apa yang kami lihat, bukan berdasarkan dari berita yang kami dengar, bukan juga apa yang orang katakan atau yang kami pikirkan. Tapi hidup kami selalu bersumber dari apa kata-Mu Tuhan. Hidup kami bersumber dari apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan membawa kita berjalan melewati lembah di mana bukit-bukit, gunung-gunung begitu tinggi, dan Bapak, Ibu, dan saya berjalan di sela-sela gunung, di sela-sela bukit. Begitu curam sekali, begitu berbahaya. Tapi firman-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saya, janganlah kita takut, sebab Dia yang memimpin Bapak, Ibu, dan saya telah tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Dengarkan apa yang Roh katakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan, apa yang Roh sampaikan. Mari terus berjalan. Jangan melihat ke belakang.
Jangan melihat ke belakang. Ketika Tuhan berkata, "Aku tidak melihat lagi dosa-dosamu." Kenapa kita harus mempersoalkan dosa-dosa kita di masa lalu? Kenapa kita harus berfokus sama masa lalu? Ketika masa yang akan datang ada di depan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan selalu bergerak ke depan Bapak, Ibu, bukan ke belakang. Tuhan selalu berfokus ke depan, bukan apa yang ada di belakang. Mari sembah Dia. Bawalah persembahan, bawalah hati, bawalah ucapan syukur, bawalah hidupmu sebagai persembahan di depan Tuhan. Katakan, "Tuhan, ini persembahanku pada pagi hari ini." Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu. Mari berseru. Berseru dengan mulutmu. Katakan, "Tuhan, Engkau baik." Mari masuk Tuhan ke dalam hatiku. Melahirkan aku yang baru. Siapakah yang dapat mengerti pikiran Tuhan? Siapakah yang dapat menasehati Dia? Yang membangunkan Dia sampai Ia membangun kembali reruntuhan-reruntuhan tembok Yerusalem yang telah roboh, yang telah hancur. Siapakah yang dapat mengerti pikiran Tuhan? Tapi kita, Bapak, Ibu, dan saya mengerti pikiran-pikiran Kristus karena Ia tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Keraguan-raguan tidak ada tempatnya dalam kehidupan Allah. Keraguan-raguan tidak dapat tempat dalam tahtanya yang kudus. Ketika kita berjalan di antara gunung, di antara bukit, Tuhan mau berkata, seberapapun curamnya hidupmu, seberapa keras kehidupannya menghimpitmu, dan seringkali kita meratapi satu pintu yang tertutup. Mari lihat, di sela-sela gunung itu, di sela-sela bukit itu, di sela-sela lembah itu, ada jalan keluar.
Izinkan Roh Kudus yang menuntun kakimu. Izinkan Roh Kudus yang menuntun hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ya. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang dengan tubuh yang lemah. Rasanya ingin muntah, mual. Siapapun orangnya, di antara Bapak Ibu dan juga mereka yang mendengar doa pada pagi hari ini, kehangatan Roh Kudus turunlah memeluk Bapak Ibu dan saya, memeluk kita semua, hingga tubuh kita dihangatkan oleh cinta Tuhan, oleh cinta kasih Roh Kudus. Ya. Seperti ada kehangatan yang mengalir. Seperti ada tubuh lain yang menyentuh Bapak Ibu, memeluk erat Bapak Ibu. Berserulah, panggil namanya. Katakan Tuhan, Tuhan, saya sayang Tuhan. Saya sayang Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita saling memberkati. Katakan shalom. Shalom artinya damai Allah di bumi seperti di surga. Mari kita saling memberkati. Katakan shalom. Shalom. Berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Itu yang kami inginkan. Berjalan dalam terang-Mu, itu yang menjadi kerinduan hati kami. Semakin dekat Engkau membawa kami, semakin dalam Engkau memperkenalkan cinta-Mu. Bapa, ini kami putra dan putri-Mu. Engkau tinggal di dalam hidup kami, Bapa. Bapa, Bapa, kami sayang Bapa. Sentuhlah hati ini Bapa, agar kami dapat merasakan cinta-Mu mengalir, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu begitu nyata, begitu nyata.
Bawa kami Tuhan ke dalam maligai-maligai cinta-Mu. Tuhan, Engkau selalu membuat hati kami terkagum-kagum akan kasih setia-Mu. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Engkau selalu membuat hati ini terkagum akan kasih setia-Mu. Janji-Mu Tuhan selalu nyata bagai fajar di pagi hari. Tidak terukur, tiada terselami kasih-Mu. Lebarnya kasih-Mu, panjangnya kasih-Mu, dan dalamnya kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada dasarnya manusia dijadikan serupa dengan gambaran Allah. Diberikannya kuasa untuk memerintah dengan perkataan seperti Tuhan Allah memerintah apa yang ada di atas bumi ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menerima kutuk. Demikian kutuk juga menimpa segala yang ada di bumi ini. Yang telah membuat manusia terpisah dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, semenjak Tuhan Yesus tinggal di dalam Bapak Ibu dan saya, Ia melakukan apa yang seperti dahulu Ia lakukan di bumi ini, untuk kembali menguasai alam materi maupun alam roh. Kuasa mengubah dari satu bentuk materi ke bentuk materi yang lain, memindahkan benda atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, keluar dari hukum-hukum alam yang berlaku. Dan itu akan terus bertumbuh di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, sesuai dengan pertumbuhan roh Tuhan Yesus di dalam Bapak Ibu dan saya.
Tuhan juga mengerjakannya melalui Musa untuk mengatakan kepada Harun untuk mengulurkan tangannya ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Tuhan mengadakan mukjizat dengan berfirman kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya ke atas tanah, dan tongkat itu menjadi ular. Tuhan mengubah suatu bentuk kepada bentuk yang lain. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika apa yang menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya dapat menjadi maut dan kutuk untuk Bapak Ibu dan saya. Tapi jika Bapak Ibu dan saya hanya mengandalkan Tuhan, bahkan ular itu kembali menjadi sesuatu yang menguatkan langkah Bapak Ibu dan saya. Berpeganglah pada janjinya, karena Ia yang berjanji dan bersumpah kepada nenek moyang kita tidak akan selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Mari pegang tangannya, mari pegang janjinya. Ketika Tuhan sudah berada di bumi ini dan di dalam pesta pernikahan di Kanaan, Tuhan mengadakan mukjizat air menjadi anggur di dalam sebuah pesta. Bahkan Roh Tuhan membawa Filipus dari satu tempat ke tempat yang lain dengan begitu cepat. Setelah Filipus keluar dari air, percepatan terjadi pada era ini. Siapa yang haus, ia akan disegarkan. Siapa yang lapar, ia akan dikenyangkan. Siapa yang memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Dan siapa yang tidak memiliki, daripadanya akan dikurang, akan diambil. Lukas 9 ayat 16 berkata, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada banyak orang. Dan mereka semuanya
memakannya sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan banyak orang, dan mereka makan sampai kenyang. Jika Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, entah berapa banyak jumlahnya perempuan dan anak-anak di sana. Tuhan yang sama, Tuhan yang tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Masakah Tuhan tidak sanggup memberi kita makan? Mengapa hatimu gelisah? Mengapa ragu? Keraguan-raguan tidak ada tempatnya dalam kerajaan Allah. Berpeganglah pada janji sumpah setianya. Mengapa engkau mengkhawatirkan hari esok? Bukankah kesusahan sehari cukup untuk sehari? Bukankah bunga bakung di taman Tuhan dandani bahkan lebih indah dari jubah yang Salomo kenakan? Bukankah burung pipit Tuhan pelihara? Bukankah Tuhan berkata kepada semut-semut itu, dan semut-semut itu mengerti di mana ia harus mencari makan? Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setialah, sebab Tuhan yang Bapak, Ibu, dan saya sembah, Dia adalah setia. Setialah. Berbuahlah. Bapak, Ibu, dan saya akan dapat berbuah ketika Bapak, Ibu, dan saya melekat pada pokok anggurnya. Kemudian saya melihat ada seorang anak perempuan yang masih kanak-kanak, yang pada saat ini didandani, dibelai rambutnya, dikenakan pita, dikenakan pakaian pesta. Dan dibisikkannya satu kalimat, bersiaplah, waktunya akan segera tiba. Ini semua menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Bersiaplah, karena waktunya segera tiba. Melalui Elisa, Tuhan melipat gandakan minyak ke dalam bejana-bejana, seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi
Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyediaan selalu mendahului ketersediaan. Seberapa banyak bejana yang Bapak Ibu siapkan, sebanyak itulah berkat-berkat mengalir. Sebanyak itulah pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Menurunkan api dari langit, hujan mana kepada bangsa Israel, melipat gandakan ikan dan roti. Ini semua tak lain adalah kuasanya untuk memindahkan hal-hal itu dari dalam alam roh ke dalam alam materi. Dan sebaliknya, yang dari alam materi seperti tumor, kanker, dan berbagai macam sakit penyakit dalam tubuh manusia dapat dihilangkan dengan cara diurai ke alam energi, ke alam roh, dan memindahkannya keluar begitu saja. Yang pada pagi hari ini masih ada benjolan-benjolan dalam dirinya, ada kista di dalam dirinya, ada sakit penyakit dalam dirinya, apapun bentuknya, tumor, kanker, atau apapun bentuknya, gumpalan-gumpalan darah, apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengubahnya dari alam materi ke alam energi, ke alam roh, dan keluar begitu saja. Terlepas, rontok semuanya, keluar semuanya. Melalui udara, melalui nafas, melalui sendawa, melalui buang air kecil, melalui keringat, melalui menguap, melalui apa saja. Benda-benda asing dalam tubuh anak Allah ini keluar. Terlepas. Ayo terlepas. Semuanya keluar, rontok semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk radikal-radikal bebas yang menghambat pembuluh-pembuluh darah, menghambat jalannya darah, menjadi sulit sekali membawa udara ke otak, ke jantung. Ayo terlepas, terurai semua. Gumpalan-gumpalan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua terlepas. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Termasuk otot-otot yang salah posisi. Jadilah lentur kembali. Menjadi hangat dan kembali pada posisinya. Mungkin Bapak Ibu akan merasa seperti kesemutan. Mungkin Bapak Ibu akan merasa seperti setrum yang mengalir dari ujung jari. Mungkin Bapak Ibu akan merasa seperti air yang mengguyur dari atas kepala. Seperti listrik. Api itu turunlah, membakar setiap sampah-sampah kekejian di depan Tuhan. Pikiran-pikiran, kehendak-kehendak kotor di dalam hati manusia, liciknya hati, terbakar oleh api yang dari atas. Dan sebaliknya, air kehidupan itu mengalir. Yes. Segala sesuatu, yakni semua itu harus berasal langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Melalui pengosongan
kedagingan manusia dan membiarkan kuasa Tuhan yang mengerjakannya. Dan menurut kehendak Tuhan saja di dalam kehidupan mereka yang hatinya sepenuhnya diberikan kepada Roh Kudus untuk dikuasai. Dan Yesus bersama-sama dengan Roh Kudusnya akan mengerjakan juga hal-hal serupa itu dalam Bapak, Ibu, dan saya. Elia menurunkan api dari langit untuk memakan habis perwira itu bersama ke-50 tentara-tentaranya yang disuruh Raja Ahasia untuk memanggil Elia. Elia menurunkan api dari alam roh untuk membakar kedua perwira itu bersama ke-50 anak buahnya masing-masing. Dan bahkan murid Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes melihat orang-orang Samaria menolak mereka pada waktu mereka mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kedua murid itu berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Sebuah kuasa, otoritas yang murid-murid Yesus miliki, yang dari Tuhan, juga tinggal di dalam hati, di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya membiarkan hanya Roh Kudus yang memimpin kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang anak yang sudah meninggal, maka Yesus berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Yesus kembali memasukkan roh anak yang sudah mati itu ke dalam tubuh anak yang sudah mati itu dan hidup kembali. Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak." Tuhan, Engkaulah sumber segala pertolongan. Tuhan, nama kami ada di dalam nama-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber semua jawaban persoalan kami. Semuanya itu kami temukan
hanya di dalam-Mu Tuhan. Di saat hati ini berseru, memanggil-manggil nama-Mu, surga hadir, surga merespon. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dari instrumen surga yang dihembuskan nafas kehidupan. Ketika kami memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup ini dan menyelamatkan kami. Kami dapati semua yang kami perlu. Semua dari Bapa kami yang di surga. Sebab kami tahu Engkau yang sanggup. Ada kuasa dalam nama-Mu. Kami dapati semua yang ada padamu. Karena Engkau Tuhan, bersama dengan Bapa, ada di dalam kami. Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Hanya Engkaulah segalanya. Karena kami yakin, kami sangat yakin, Engkau ada di sini saat ini. Bawa kami Tuhan, untuk lebih dalam masuk ke dalam tempat peristirahatanmu. Izinkan kasih itu mengalir Bapak Ibu, merendam Bapak Ibu. Nikmati momen-momen, nikmati saat-saat bersama dengan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, apa yang menjadi beban doamu, sampai doamu terjawab, sampai segala sesuatu terjadi. Yes, God. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam hatiku. Melahirkan manusia-manusia roh yang baru. Katakan Bapak Ibu bersama-sama dengan saya. Mari masuk Tuhan. Masuk dalam hatiku.
melahirkan manusia yang baru. Manusia yang seperti yang Engkau inginkan. Bahwa kami mendekat kepadamu, menikmati anugerah kasih-Mu, tinggal di dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah tersumber kehidupan. Tuhan berbicara di dalam hati Bapak Ibu dan saya, karena hati kita adalah tempat tabut perjanjian Allah, di mana Allah berkata-kata di atas tutup tabut perjanjian itu. Rahasia ini besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya adalah imam-imam Allah. Di mana hanya bangsa imam yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Seluruh bumi menanti-nantikan pertumbuhan Bapak Ibu dan saya. Keluargamu, kakakmu, adikmu, anak-anakmu, orang tuamu, kerabatmu, lingkunganmu, kota di mana kita tinggal, negara di mana kita berada, menanti-nantikan Bapak, Ibu, dan saya untuk bertumbuh. Mereka menanti-nantikan anak-anak Allah dimuliakan. Mereka menanti-nantikan doa-doa kita. Berserulah untuk anak-anakmu, orang tua, kakak atau adik, suami atau istri, wilayah di mana kita tinggal, kota di mana kita berada, negara di mana kita berpijak. Berdoalah, berserulah. Tuhan, ini doa-doa kami. Ini permohonan kami. Dan ini ucapan syukur kami. Kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sesi pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami materaikan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menerima kasih yang begitu besar pada pagi hari ini. Mari yang menerima berkat, yang menerima urapan, yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Amin.